Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini akan membahas tentang koneksi antar materi topik 3 dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada koneksi kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk strateginya sendiri itu ada 5. Nanti akan saya jelaskan beserta contohnya juga. Nah, untuk strategi yang pertama, di sini ada strategi pengajaran langsung atau direct instruction. Direct instruction adalah strategi pembelajaran yang membantu peserta didik untuk memperoleh keterampilan dasar dan mempelajari materi secara bertahap. Strategi ini cocok untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam tempo yang lambat. Bisa dikatakan bahwa strategi pembelajaran ini memiliki sifat yang deduktif, yaitu materi pelajaran yang dijelaskan guru akan diilustrasikan dengan contoh. Nah, kemudian untuk strategi yang kedua adalah strategi pengajaran tak langsung, atau disebut juga indirect instruction. Kebalikan dari direct instruction ini adalah strategi pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya berfokus pada siswa. Jadi ini itu seperti student center di kurikulum Merdeka. Kemudian untuk yang ketiga, di sini adalah strategi pengajaran interaktif atau interactive learning. Interactive instruction atau interactive learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan proses kegiatan pembelajaran lewat diskusi antar siswa dan guru. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran ini akan lebih memberikan banyak kesempatan bagi siswa untuk merespon gagasan, pengalaman, dan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam proses kegiatan belajar. Selanjutnya, kita ke strategi yang keempat. Di sini strategi pengajaran mandiri atau self-learning atau bisa disebut juga independent study. Jadi, independent study atau self-learning adalah strategi pembelajaran yang mengacu pada berbagai macam metode pembelajaran yang disediakan guru untuk mendorong pengembangan inisiatif siswa, kemandirian, dan pengembangan diri siswa. Dalam penerapannya, metode pembelajaran ini akan memudahkan siswa dalam merencanakan dan mengatur cara belajar mereka. Nah, kita sampai ke strategi yang terakhir. Sebentar, di sini strategi yang terakhir adalah strategi pengajaran melalui pengalaman atau eksperimental. Experimental learning adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan kegiatan orientasinya pada aktivitas. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran ini memiliki sifat yang induktif, sehingga proses kegiatan pembelajaran akan dimulai dari pengalaman individu. Kemudian pengalaman itu akan dirumuskan ke dalam materi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah contoh penerapan strategi pengajaran. Jadi ini adalah contoh pembelajaran yang sudah termasuk dari 5 strategi tadi. Jadi sudah dikombinasikan ya. Yang pertama, di sini ada project based learning. Apa itu project based learning? Project based learning adalah strategi pengajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola kegiatan belajar di kelas dengan membuat suatu proyek.
Jadi, hasil dari pembelajaran ini adalah sebuah produk. Nah, saya akan memberikan contoh. Ketika saya PPL kemarin, saya membuat pembelajaran berbasis project based learning. Nah, ketika itu materinya adalah procedure text. Jadi, pertama-tama guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian, setiap kelompok nanti akan mendapatkan satu situasi. Jadi, contoh situasinya itu seperti yang pertama, membuat makanan ketika kalian hendak pergi berlibur, atau membuat makanan ketika kalian hendak pergi berkemah. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan situasi itu, kalian diminta untuk berdiskusi ingin membuat resep apa, ingin membuat makanan apa. Nah, resep yang dibuat itu kalian harus buat sesuai dengan pemikiran atau ide kalian, jadi bisa dikreasikan. Tidak harus resep yang sesungguhnya gitu, bisa diimprove. Kemudian, setelah mereka selesai mengerjakan resepnya tadi sudah jadi, kemudian resep tersebut diimplementasikan ke dalam sebuah video procedure text. Jadi nanti mereka membuat step-step cara membuat makanan yang sudah didiskusikan tadi. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Di sini ada small group discussion. Strategi pengajaran small group discussion atau diskusi kelompok kecil merupakan elemen belajar secara aktif. Dengan aktivitas kelompok kecil, peserta didik akan belajar menjadi pendengar yang baik, memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, menghormati pendapat orang lain, dan mendukung pendapat dengan bukti, dan lain-lain. Baik, di sini untuk contohnya dalam kegiatan pembelajaran, saya ceritakan secara singkat untuk langkah-langkahnya. Yang pertama itu nanti guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Kemudian masing-masing kelompok itu diberikan sebuah problem atau permasalahan. Kemudian peserta didik ini dalam small group masing-masing ini diberikan waktu untuk berdiskusi, dan guru nanti bisa berkeliling untuk memantau diskusi mereka. Jadi ketika ada siswa yang bertanya, nanti guru bisa memfasilitasi untuk memberikan arahan kepada kelompok tersebut. Kemudian langsung saja kita ke contoh yang ketiga. Di sini ada jigsaw reading. Strategi pengajaran jigsaw reading ini menerapkan strategi belajar yang kooperatif yang bertujuan agar para peserta didik mendapatkan kenyamanan belajar sesuai dengan diri mereka. Untuk contohnya di sini ada langkah-langkahnya juga. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi para peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok berisi peserta didik yang nantinya akan bertugas untuk membaca dan mempelajari subtopik yang diberikan. Lalu, guru akan memberikan subtopik materi yang harus dibaca dan dipelajari peserta didik di masing-masing kelompok. Setelah masing-masing peserta didik mempelajari subtopik materi tersebut, mereka akan dikelompokkan ke dalam kelompok baru yang disebut sebagai kelompok expert. Nah, kelompok expert ini merupakan kumpulan peserta didik yang membahas subtopik yang sama dari masing-masing kelompok awal. Di dalam kelompok expert, masing-masing peserta didik akan mendiskusikan pemahaman mereka masing-masing. Antar satu dengan yang dirinya akan kembali ditempatkan di kelompok yang berbeda. Kemudian, ia diminta untuk mengajarkan teman atau peserta didik lainnya. Teknik seperti ini dapat menghidupkan suasana belajar karena mereka dapat mendapatkan tantangan untuk melibatkan diri mereka ke dalam situasi pembelajaran tersebut.
Sekian penjelasan untuk strategi pengajaran berdiferensiasi. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.